Mengapa makanan beku bisa awet sampai dengan 18 atau 24 bulan? Apa yang menyebabkan makanan beku atau frozen foods bisa awet? Teman-teman harus paham bahwa salah satu pengolahan pangan, salah satu pengawetan pangan yang bisa mengawetkan makanan hingga jangka waktu yang lama adalah metode pembekuan. Kenapa? Karena pembekuan makanan ini adalah cara yang efektif untuk mengawetkan makanan, karena sebagian besar bakteri yang menyebabkan kebusukan atau menyebabkan makanan tersebut menjadi tidak awet, tidak dapat beraktivitas, tidak dapat tumbuh, bahkan mati dalam temperatur beku. Bakteri akan tidak aktif dalam temperatur minus 18 derajat Celcius. Itulah kenapa makanan beku bisa awet sampai dengan 18 bulan atau bahkan 24 bulan. Karena sebagian besar yang menyebabkan proses pembusukan sudah dieliminasi atau direduksi, sehingga tidak ada lagi yang bisa menyebabkan kebusukan. Makanan beku perlu ada pengawet nggak sih? Kenapa produk-produk makanan beku ini bisa diawetkan sampai dengan 18-24 bulan tanpa pengawet? Salah satu hal yang perlu Anda tahu bahwa metodologi pengawetan menggunakan prinsip pembekuan sudah terjadi sejak lama. Di Eropa sejak tahun 1885 sudah dimulai perdagangan hewan ternak yang sudah disembelih, kemudian diperjualbelikan dengan cara produk tersebut dibekukan. Tentu saja tidak menggunakan teknologi pembekuan, tapi dengan iklim subtropis di sana, produk-produk tersebut secara otomatis akan beku ketika disimpan dalam suhu minus atau pada saat musim dingin tiba. Sehingga konsep inilah kemudian tahun 1929 ada seorang yang kemudian memperkenalkan secara massal bagaimana teknologi pembekuan ini bisa mengawetkan makanan hingga dalam waktu yang cukup lama, dan mulailah industri frozen foods dimulai sejak saat itu, di mana penemunya adalah Clarence Birdseye yang mempopulerkan makanan beku pada saat itu. Ada beberapa tipe frozen foods. Ada yang disebut dengan ready to eat frozen foods dan ada yang disebut dengan ready to cook frozen foods. Dari kata dasarnya, ready to eat artinya produk ini siap untuk dimakan. Jadi tidak perlu lagi dipanaskan atau dimasak sampai dengan masak sempurna. Cukup dihangatkan, produknya dicairkan, dalam kondisi beku dicairkan, kemudian dipanaskan dan siap untuk dikonsumsi. Namun produk-produk yang lain masih berupa makanan mentah atau raw, atau ready to cook. Makanan ini harus dimasak dulu sebelum kemudian dikonsumsi. Beberapa produk frozen foods juga ada yang menggunakan metode tersebut, di mana si produsen kemudian membekukan produk dalam keadaan mentah, sehingga nanti konsumen akan mempreparasikan produk tersebut, dimasak dulu sampai sempurna memasaknya, kemudian baru dikonsumsi. Jadi bedanya ready to eat berarti produknya sudah dimasak kemudian dibekukan, sementara ready to cook produknya ini masih mentah, kemudian dibekukan dan dijual ke konsumen. Nah, tergantung konsumen lebih prefer yang mana. Tetapi dalam beberapa metode atau dalam beberapa prakteknya, konsumen akan memilih tergantung penggunaannya nanti. Apakah dia akan diolah lanjutan atau dia langsung mengkonsumsi. Sehingga kategori ready to eat atau ready to cook frozen foods itu tergantung pada produsen dan konsumen yang akan membeli produk tersebut sebagai pilihan bagaimana penggunaan produk tersebut nantinya. Bersama saya Samsul Arifin. Sampai jumpa.